Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya berdoa semoga kita semua di rumah dalam segala keterbatasan yang ada boleh berada dalam keadaan yang baik dan boleh menikmati hari-hari yang masih Tuhan percayakan untuk kita jalani. Sekarang kita akan sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar dari firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu dari Kidung Jemaat 406, Ya Tuhan Bimbing Aku. Kini mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa, biarlah kami boleh ditolong untuk mengerti dengan baik, sehingga firman Tuhan tidak hanya menyapa kami, tetapi juga boleh menegur kami dan membimbing kami untuk bisa melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Yeremia 31. Kita akan baca ayat 31 sampai yang ke-34. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 saya akan bacakan bagi kita semua. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu perjanjian baru dengan Allah, ya. Saya mau mengawali perenungan kita dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Kalau misalnya kita diminta untuk memilih satu kondisi dari dua kondisi yang ada, yang pertama bisa merasakan sakit, yang kedua tidak bisa merasakan sakit, maka apa yang akan kita pilih dari dua kondisi ini? Bisa merasakan sakit atau tidak bisa? Mana yang akan kita pilih untuk kita alami? Kalau misalnya ada di antara kita yang lebih memilih opsi kedua, saya lebih pilih opsi kedua, tidak bisa merasakan sakit, karena berpikir itu adalah hal yang mengenakan, maka nanti dulu, tahan dulu. Karena tidak bisa merasakan sakit, belum tentu menjadi hal yang mengenakan. Sekalipun bisa merasakan sakit juga nggak selalu enak, begitu ya. Dalam dunia medis, saudara-saudara, ada sebuah penyakit yang kalau disingkat itu namanya CIPA, atau istilah rumitnya, saudara, adalah congenital insensitivity to pain with anhidrosis, ya, atau CIPA. Ini adalah sebuah penyakit di mana, saudara, penderitanya itu tidak bisa merasakan sakit dan tidak bisa mengeluarkan keringat. Karena syaraf pengindra nyerinya itu kemudian tidak terhubung dengan benar dengan bagian otak yang menerima pesan rasa sakit, dan ini merupakan penyakit bawaan. Jadi saudara, kalau misalnya badannya kebakar gitu ya, ketancep paku, kena beling gitu ya, atau kemudian ditendang, atau kalau dalam film yang saya tonton misalnya dipukul pakai tongkat baseball, saudara, ya, itu sama sekali tidak akan merasakan apapun, sama sekali tidak akan merasa sakit. Oleh karena itu biasanya para penderitanya itu akan diminta untuk rutin memeriksakan diri, karena ini merupakan penyakit yang berbahaya. Dari luar kelihatannya gitu ya, berasanya kayak manusia super, saudara, tapi dalamnya bisa saja rusak karena sakit yang tidak terdeteksi dan terlanjur berkembang menjadi penyakit yang kemudian bisa jauh lebih berbahaya. Oleh karena itu, saudara-saudara, bisa merasakan sakit itu adalah sesuatu yang sebenarnya penting, dan kita bersyukur kalau kita masih bisa merasakannya. Karena rasa sakit, saudara, itu bisa menjadi sinyal yang memberitahu kita bahwa ada yang salah nih, bahwa ada yang tidak beres, bahwa ada yang harus diperbaiki, ada yang harus diubah atau diobati. Oleh karena itu sebenarnya rasa sakit itu bisa menolong kita semua untuk sampai pada sebuah kesadaran tertentu tentang proses, tentang keadaan yang kemudian kita alami atau jalani. Nah, saudara, Allah dalam perikop kita ini membiarkan bangsa Israel itu menderita, merasakan sakit dan kesedihan yang luar biasa ketika mereka dikalahkan, ketika kota-kotanya kemudian dihancurkan, ketika mereka berada dalam pembuangan dan harus hidup di bawah jajahan bangsa lain. Melalui rasa sakit yang luar biasa itu, saudara, Allah mau memberikan sinyal. Allah mau memberitahu bahwa ada yang gak beres nih, bahwa ada yang salah dengan cara mereka hidup, khususnya ketika mereka mengikut Tuhan. Ketika mereka mengikut Tuhan sebagai umat Allah, saudara, mereka ini mempunyai perjanjian dengan Allah, bahwa Allah akan menjadi Tuhan yang memimpin mereka, dan mereka akan menjadi umat yang dengan setia mengikuti perintah dan kehendak Tuhan, dan Allah kemudian akan memberikan negeri dengan susu dan madu. Allah akan memimpin mereka dan seterusnya. Mereka sebagai umat Tuhan, saudara, punya perjanjian dengan Allah. Tetapi kenyataannya, praktiknya, mereka justru mengingkari perjanjian bersama dengan Allah.
dan lebih mengikuti apa yang menjadi keinginan hati, mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Mereka mengikuti apa yang menjadi keinginannya dan menyembah Allah-Allah lain, saudara. Mereka tidak hidup memuliakan Tuhan. Padahal perjanjian dengan Allah sebagai sebuah bangsa adalah sesuatu yang mengikat secara turun-temurun. Jadi generasi yang lalu, saudara, ketika Allah berjanji dengan nenek moyangnya dan nenek moyangnya mengiyakan gitu ya, maka orang Israel yang kemudian tidak bisa mengatakan lah siapa yang janji, siapa yang suruh nepatin. Gak bisa, saudara, karena perjanjian yang mengikat itu sifatnya turun temurun. Tetapi toh mereka tetap memilih melukai Allah dengan sengaja. Apa yang mereka lakukan sangat melukai Allah, padahal saudara, dalam perjalanan sejarah kehidupan mereka, dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, Allah tidak pernah kurang dalam menunjukkan bukti penyertaan kepada umat pilihannya. Ya. Oleh karena itu, saudara, dalam bingkai itulah ketika Allah ingin memberitahu ada sesuatu yang salah dengan caramu beriman, dengan caramu hidup, maka Allah memberikan rasa sakit itu. Memberikan pengalaman yang sakit yang membuat mereka menderita. Karena ia tidak mau umat yang dikasihinya jadi makin terperosok jatuh ke dalam karena tidak sadar pada konsekuensi yang pada akhirnya bisa merusak diri mereka sendiri ketika mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, pemberitaan Yeremia ini memang berbicara mengenai malapetaka yang akan menimpa bangsa Israel. Tetapi di saat yang bersamaan, Yeremia juga memberitakan kasih setia Allah yang tidak pernah berkesudahan terhadap umatnya, bahwa ia akan mengikat perjanjian yang baru dengan mereka pasca penghukuman dan pembuangan itu selesai. Janji penyertaan Tuhan yang baru ini, saudara, bukan berarti meniadakan yang lama. Karena perjanjian itu sendiri menunjukkan dua hal yang penting, saudara. Yang pertama, menunjukkan konsistensi Allah di dalam mengasihi umatnya. Allah itu gak pernah main-main dalam mengasihi, saudara. Allah kita adalah Allah yang serius, yang gak main-main. Dan Allah menunjukkan inisiatifnya yang luar biasa ketika mengasihi umatnya. Itu ya. Maka saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian Alkitab dari Yeremia 32, saudara, ayat yang ke-38. Ya, kita akan melihat apa sih yang menjadi janji Allah yang baru gitu kepada umatnya ketika umatnya memilih untuk mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan yang lama, saudara. Yeremia 32, kita akan baca ayat 38 dan seterusnya demikian. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Ya, bahkan di pasal yang ke-31, saudara, dikatakan bahwa Allah sendirilah yang akan menaruh Tauratnya di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, janji yang baru yang diberikan oleh Allah
yang diikat oleh Allah kepada umatnya, ini menunjukkan konsistensi Allah yang benar-benar luar biasa. Allah gak pernah, saudara, main-main dalam mengasihi kita. Ya, tadi dikatakan dengan segenap hati dan jiwaku. Sebesar itulah Allah mengasihi kita. Karena Allah tidak pernah main-main, saudara, maka jangan pernah mempermainkan kasih Allah. Jangan pernah mempermainkan pengampunan yang Allah berikan kepada kita sebagai sebuah kesempatan, dan hiduplah dengan bertanggung jawab. Perjanjian baru yang Allah berikan menunjukkan konsistensi Allah dan inisiatif Allah di dalam menjaga dan memelihara kehidupan umat. Tetapi yang kedua, saudara, perjanjian yang baru yang Allah berikan itu juga sebenarnya menjadi sebuah tawaran bagi umat untuk rekomitmen, untuk berkomitmen ulang terhadap panggilan dan motivasinya ketika mengikut Tuhan. Jadi ketika kita diampuni, ketika kita masih merasakan sentilan Tuhan, ketika kita masih merasakan teguran Tuhan, ketika kita masih merasakan hari yang Tuhan karuniakan kepada kita dengan segala suka dan dukanya, artinya ini menjadi sebuah tawaran bagi kita untuk menikmati kasih perjanjian Allah. Menjadi sebuah tawaran bagi kita untuk berbalik dan mengikut Tuhan dengan setia. Karena dosa itu kan rasanya apa, saudara? Rasanya nikmat. Orang makin lama makin butuh, makin tergantung. Oleh karena itu, kesempatan itu jangan pernah dilewatkan, apalagi dimurahkan dengan hidup seenaknya. Perjanjian yang Allah berikan kepada umat pilihannya orang Israel, perjanjian itu pula yang harusnya kita hidupi. Karena itu adalah perjanjian umatnya dengan Allah. Allah berjanji akan menaruh firman-Nya di dalam hati kita. Ia sendiri yang akan menuntun dan menyertai kita. Ia sendiri yang akan memulihkan kita. Ia sendiri yang akan menuntun langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, Allah yang tidak pernah ingkar janji akan selalu menunjukkan penyertaannya dengan jelas. Masalahnya adalah yang suka nggak jelas kadang-kadang umatnya, gitu ya. Oleh karena itu, ini menjadi pengingat bagi kita untuk kembali melihat bagaimana sih selama ini kita menjalani tahun-tahun kehidupan kita. Bagaimana selama ini kita menjalani panggilan kita itu. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang memang hidup di dalam kasih Tuhan, yang mewartakan kasih, yang berbalik dari langkah-langkahnya yang jahat dan ikut Tuhan, atau justru kita dalam keseharian justru menikmati hidup di dalam kesenangan kita belaka dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Allah berjanji, saudara, dan Allah pasti menepati. Dan yang harus kita lakukan itu gak rumit, saudara, sederhana. Ikut Tuhan, lakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Walaupun praktiknya tidak sesederhana mengatakannya. Jangan tunggu untuk merasakan sakit dulu baru berbalik kepada Tuhan. Tapi toh, saudara, kalau kita merasakan sakit, bersyukurlah, karena sinyal itu Tuhan kirim, karena Tuhan sayang kepada kita. Tuhan mau kita tetap hidup dalam kasih setianya. Tuhan mau kita melangkah di jalan yang benar. Oleh karena itu, selamat menjadi orang-orang yang menggumuli hidup dan panggilannya di hadapan Tuhan secara nyata. Ya, saya selalu ingatkan, saudara, ketika kita beriman, ketika kita hidup, maka gak bisa enggak kita harus punya goal. Goalnya apa? Perubahan diri. Apa yang harus diubah? Perilaku kita yang tidak baik. Bagaimana kita mengubahnya? Catat apa yang tidak baik. Lakukan langkah-langkah
untuk bisa membuat kita mengubah itu. Dan latih dengan setia, saudara. Sampai akhirnya ketika kita ikut Tuhan, makin lama makin ikut, kita menemukan diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari kita yang dulu. Jadi kalau suka marah-marah, kita suka ngomongin orang, kita kayaknya senang menyombongkan diri, kita senang ditinggikan, saudara, kita menyimpan dendam, kita suka ngomong kotor, suka berpikir jahat, dan lain sebagainya, maka daftarkan itu dan ubah itu sedikit demi sedikit. Kiranya Tuhan menolong kita, karena kesempatan yang Ia berikan tidak melulu ada, tapi bukan berarti kita tidak bisa menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa Tuhan tidak pernah kurang di dalam mengasihi kami. Ampuni kami kalau dalam kenyataannya kami justru menjadi orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan dengan hidup kami. Kami menyimpan hal-hal yang hanya kami ketahui sendiri. Kami melakukan apa yang tidak baik. Terkadang kami juga melukakan hati Tuhan dengan hidup yang kami jalani. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami, sehingga kesadaran kami terhadap apa yang kami yakini boleh menolong kami untuk berbalik ke jalan yang benar. Kami menyerahkan kami yang berproses untuk bisa mengubah diri kami. Biarlah Tuhan yang juga menguatkan kami untuk berani melangkah dan meninggalkan diri kami yang lama. Hal-hal yang kami nikmati, hal-hal yang kami sukai, namun membuat kami jatuh ke dalam dosa. Kami berdoa juga bagi kami semua yang akan menjalani hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan juga menolong kami, sehingga kami boleh mengerjakan pekerjaan bagian kami dengan baik di dalam pertolongan-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan menjaga keluar masuk kami dimanapun kami berada, menjaga kehidupan keluarga kami, menolong kami dalam pekerjaan, dan setiap pergumulan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah kesehatan dan kekuatan kiranya Tuhan senantiasa karuniakan dan berikan. Kami menyerahkan kehidupan kami, seluruh pergumulan yang kami miliki. Biarlah di tengah segala ketidakpastian yang ada, kami boleh melangkah dengan pasti bersama dan di dalam Tuhan. Kami menutup doa ini dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu baik dalam suka duka yang Engkau percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.